Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 23 Oktober. Terjadi kebakaran di sebuah hotel bisnis di Kaohsiung dini hari ini. Penghuni kamar lantai segera evakuasi setelah melihat asap hitam. Beberapa orang naik ke atas mesin AC di luar jendela untuk menunggu penyelamatan. Kondisi di tempat amat tegang. Kebakaran ini merenggut 1 korban jiwa dan 3 cedera. Asap hitam terus mengepul keluar jendela, kondisi di tempat sangat kritis. Tanggal 23 pagi, kebakaran terjadi di sebuah hotel bisnis di Kaohsiung. Penghuni melihat asap hitam dan lari ke bawah dengan panik. Api bermula dari sebuah tempat tidur di salah satu kamar di lantai 10. Petugas damkar naik ke atas untuk memadamkan api dan mencari warga yang terjebak. Selain 2 orang yang menunggu di atas mesin AC, mereka juga menemukan seorang penghuni yang tinggal di sana sejak Agustus dan melarikan diri ke ruangan lain saat terjadi kebakaran. Ia jatuh dan pingsan dan dinyatakan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Insiden ini menyebabkan total 1 korban tewas dan 3 orang dilarikan ke rumah sakit sebagai tindakan pencegahan. Para penghuni yang melarikan diri dari hotel duduk sambil terbelit selimut. Mereka tampaknya masih trauma. Selain itu, kebakaran juga terjadi di sebuah gudang mesin fotokopi di distrik Yangmei, Taoyuan. Asap tebal mengepul di lokasi kejadian. Pabrik ini merupakan bangunan 1 lantai yang terbuat dari seng. Seluruh bangunan hangus terbakar. Untungnya tidak ada korban jiwa. Hari ini adalah Embun Beku, salah satu dari 24 posisi matahari menurut kalender Imlek. Akibat penguatnya angin monsun timur laut, ditambah konvergensi dengan sirkulasi luar Taifun Trami, mulai malam ini hingga Jumat, hujan lebat lokal sporadis berpotensi turun di kawasan utara, timur laut, dan semenanjung Hechun, dan akan semakin deras di malam hari. Taifun Trami diprediksi akan melewati Pulau Luzon dan menuju Laut Tiongkok Selatan mulai Rabu malam. Peluang menyerang Taiwan secara langsung kecil. Namun karena radius badai yang mencapai 280 km terpengaruh efek sirkulasi dan pengaruh angin monsun timur laut, hujan deras akan semakin meluas di area yang menghadap arah angin pada besok dan lusa. Selain itu, terdapat sistem tropis yang berkembang di laut sebelah timur Filipina. Tidak ditutup kemungkinan akan menjadi Taifun ke-21 yang disebut Kongre pada hari Jumat. Taifun Kraton melanda wilayah selatan Taiwan beberapa saat lalu. Kini dampak pasca taifun mulai terlihat. Pusat Pengendalian Penyakit mengumumkan bertambah lagi 2 kasus melioidosis di kota Kaohsiung, sehingga tercatat total 98 kasus melioidosis lokal pada tahun ini. Di antaranya 18 kasus kematian juga mencatat rekor tertinggi untuk periode yang sama dalam 23 tahun. Taiwan melaporkan 2 kasus melioidosis pasca Taifun Kraton. Keduanya berlokasi di kota Kaohsiung. Salah satunya adalah seorang pria usia 70-an tahun yang memiliki kontak fisik dengan lumpur. Pasien lainnya adalah pria usia 80 tahun. Pada tanggal 7, ia dirawat di rumah sakit akibat demam. Kurang dari seminggu kemudian, ia meninggal akibat pneumonia dan penyakit kronis. Berhubung tempat pemukiman pasien dilanda banjir, ia diduga tertular melioidosis lewat penghirupan udara. Merupakan kasus kematian melioidosis pertama pasca Taifun Kraton. 从它的这个病况的表现是有这个双侧的肺炎，所以它这个透过吸入而感染到类鼻区的这个可能性还是最高的。 Wabah enterovirus mengalami peningkatan drastis. Minggu lalu lebih dari 16.000 orang berobat akibat enterovirus, tertinggi dalam periode yang sama selama 5 tahun. Perlu diketahui bahwa sejak September, varian virus Coxsackie tipe A6 telah meningkat pesat dan naik ke peringkat kedua. Selain sariawan, gejala penderita termasuk lepuh, kehilangan kuku, dan onikolisis. 主要是因为肠病毒感染之后影响到小朋友的指甲的生长，所以可能会导致后续这个指甲的生长不一，而导致这个指甲容易会有断裂。 Selain demam berdarah, warga juga perlu menghindari penularan chikungunya saat bepergian ke luar negeri dalam waktu dekat. Tanggal 21 ada kasus impor chikungunya di Tainan, merupakan kasus impor chikungunya kedua di Tainan. Jumlah narkoba yang terdeteksi di Taiwan dari bulan Januari hingga Agustus tahun ini meningkat lebih dari 21% banding periode yang sama tahun lalu, terutama etomidate, yang melonjak dari 22 kasus tahun lalu menjadi lebih dari 1.200 kasus tahun ini, bertambah 58 kali lipat. Baru-baru ini, banyak oknum yang menggunakan etomidate yang lebih dikenal dengan obat zombie ke dalam minyak rokok elektrik.
memanfaatkan kenyataan bahwa rokok elektrik mudah dibawa dan sulit terdeteksi dan dijual kepada kalangan remaja di klub malam atau medsos. Dibandingkan 22 kasus pada tahun lalu, kasus penggunaan etomidate bertambah menjadi 1.281 kasus dalam 9 bulan pertama tahun ini, yakni bertambah 58 kali lipat. Bagaimana secara efektif melawan dan mencegahnya akan menjadi ujian berat bagi pihak terkait. Sepekan setelah terjadi insiden seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun mengemudi tanpa SIM dan menewaskan 3 orang di kota Taipei, terjadi lagi kasus yang sama di kota Taoyuan pada tanggal 21, di mana seorang remaja berusia 15 tahun diam-diam mengemudi mobil keluarganya tanpa SIM, menyusup tanpa kendali dan menabrak pilar di tempat parkir umum bawah tanah. Organisasi anak-anak dan remaja mengatakan mengemudi di bawah umur tanpa SIM telah menyebabkan lebih dari 80 kasus kematian per tahun. Pemerintah diimbau untuk segera mengambil tindakan. Sebuah mobil BMW putih kehilangan kendali dan menabrak balok. Tanggal 21 malam, seorang remaja pria 15 tahun dari Chongli, Taoyuan, diam-diam mengemudi mobil keluarganya tanpa SIM. Guna menghindari razia polisi, ia mengemudi mobil tersebut ke tempat parkir umum bawah tanah dan menyusup di antara lantai 1 dan 3 bawah tanah dan akhirnya menabrak tiang. Polisi segera menghempas dan menekannya di atas lantai. 我觉得很可怕，他们可能觉得自己还没成年，然后想干嘛就干嘛，然后可能受到的处罚不会很多，但是他们想到的不会是后续会造成什么样子的伤害，可能撞到人，然后又是一个家庭的破碎。 Menurut statistik, kasus kematian akibat mengemudi di bawah umur tanpa SIM rata-rata mencapai 83 orang per tahun, melukai hampir 13.000 orang dan menimbulkan kerugian umum sebesar 16,3 miliar dolar Taiwan per tahun. 不管是他造成自己死亡或造成他人死亡，会产出163亿的社会成本。针对未成年无照驾驶，第一个是不是可以比照那个酒驾当场扣车？ Menanggapi kasus mengemudi di bawah usia tanpa SIM, Aliansi Kemajuan Kesejahteraan dan Hak Remaja menyerukan agar pemerintah mengambil tindakan tegas. Selain menyita mobil, juga disarankan bahwa wali anak juga harus turut dihukum. Selain itu, kasus kecelakaan di kalangan usia 18 hingga 20 tahun yang memiliki SIM juga relatif tinggi. Disarankan untuk mendorong program pelatihan SIM seperti di luar negeri agar dapat mengurangi masalah mengemudi di bawah umur tanpa SIM. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.